Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktalina dengan NPM 2111060061 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas E dengan dosen pengampu Ibu Rizky Nispi Ramdini MSI. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyimpangan hukum Mendel II. Materi yang akan kita bahas pada penyimpangan hukum Mendel II kali ini yaitu tentang kriptomeri. Kriptomeri yaitu peristiwa tersembunyinya suatu gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau kriptos. Contoh pada persilangan bunga Linaria marocana. Warna yang ditimbulkan oleh antosianin tergantung dari tingkat keasaman atau pH dari protoplasma sel. Antosianin yaitu pigmen yang akan memicu pembentukan warna pada bunga Linaria marocana. Contohnya yaitu tumbuhan yang memiliki gen A akan menghasilkan bunga yang berwarna, sedangkan yang tidak mempunyai gen A bunganya berwarna putih. Jika protoplasma bersifat basa atau dipengaruhi oleh gen B, maka akan timbul warna ungu. Sedangkan ketika protoplasma bersifat asam atau dipengaruhi oleh gen B, maka akan muncul warna merah. Contoh pada gambar pojok kanan atas terdapat bunga yang berwarna ungu dengan genotipe A besar, A besar, B besar, B besar, atau A besar, A kecil, B besar, B kecil. Bunga yang berwarna merah dengan genotipe A besar, A besar, B kecil, B kecil, atau A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Yang ketiga yaitu bunga yang berwarna putih dengan genotipe A kecil, A kecil, B besar, B besar, A kecil, A kecil, B besar, B kecil, atau A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Warna bunga Linaria marocana dipengaruhi oleh 4 gen, yang mana gen tersebut ialah A besar terbentuk pigmen antosianin, A kecil tidak terbentuk pigmen antosianin, B besar protoplasma basa, dan B kecil protoplasmanya bersifat asam. Materi yang selanjutnya yaitu contoh dari kriptomeri. Di sini saya ambil bunga berwarna ungu dengan bunga yang berwarna merah. Fenotipnya yaitu ungu dan merah. Ungu genotipnya yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Disilangkan dengan bunga yang berwarna merah dengan genotipnya yaitu A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Nah, dari persilangan ungu dan merah ini menghasilkan genotip A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B besar. Dan untuk yang berwarna merah menghasilkan genotip A besar, B kecil, A kecil, dan B besar. Dari kedua genotip tersebut, kita membuat tabel fenotip duanya, yaitu A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B besar. Disilangkan dengan A besar, B kecil, A kecil, B besar. Nah, untuk selanjutnya kita silangkan A besar, B besarnya dengan A besar dan B kecilnya, yang mana menghasilkan A besar, B besar, dan B kecil. Nah, untuk nama A besar, B besar, B kecil kita beri tanda warna ungu. Demikian dengan yang lainnya. Di bawahnya juga seperti itu. A besar, B besar kita kalikan dengan A kecil dan B kecil, maka akan menghasilkan A besar, A kecil, B besar, dan B kecil. Dan untuk menentukan warnanya kita sesuaikan sendiri dari tabel sebelumnya, apakah dia berwarna ungu, merah, ataupun putih. Nah, setelah kita mendapatkan tabel fenotip duanya, kita membuat perbandingan dari tabel tersebut yang menghasilkan warna merah, ungu, dan putih. Merah menghasilkan warna 3, ungu menghasilkan warna 1 buah, dan putih menghasilkan 4. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita buat kembali tabel perbandingan genotip dan fenotipnya. Yang pertama yaitu pola genotip A besar dan B besar. Kita dapat menyimpulkan A besar dan B besar itu adalah pola fenotip untuk yang bunga berwarna ungu. Bunga berwarna ungu ini menghasilkan 1 buah perbandingan. Yang kedua, pola genotip A besar, B kecil, B kecil menghasilkan perbandingan 3 buah dengan pola fenotipnya warna merah. Yang ketiga, A kecil, B besar menghasilkan 3 buah perbandingan dengan pola fenotipnya yaitu warna putih. Dan yang terakhir, A kecil, B kecil, B kecil menghasilkan 1 buah perbandingan dengan pola fenotipnya yaitu warna putih.
Baik, demikianlah hasil presentasi saya kali ini tentang penyimpangan hukum Mendel 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.